Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putraku Nabil Rabani dari kelas 12 RP2. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang KD 3.2, menganalisis dana, mengevaluasi makna Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama, jabarkan pengertian materi KD 3.2. Yang kedua, cari asbabul nuzul ayat-ayat Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang ketiga, tuliskan pesan-pesan utama dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Pertama-tama saya akan membacakan Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur liwali walidaik ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan yang berikutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasna misaqa bani Isra illa latabuduna ilaha wa bil walidaini ihsana wa azil qurba wal yatama wal masyakini wa qulu linnasi husna wa aqsimul sholata wa atuz zakah summa tawalaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dan Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Berikut hadis yang terkait tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Rasulullah SAW biasanya jika beliau sehat, beliau berdiri sangat lama hingga kakinya mengeras kulitnya. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukanlah dosamu lelah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Berikut hadis yang terkait tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat sebab ibadah tersebut bisa menyamakan diri seseorang. Berikut isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Hampir serupa, yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah SWT dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik,
menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Berikut makna surat Al-Luqman ayat 13-14 serta surat Al-Baqarah ayat 83. Menjelaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga ayat tersebut mendeskripsikan bagaimana harusnya seseorang manusia memperlakukan kedua orang tuanya. Selanjutnya asbabun nuzul surat Luqman ayat 13-14. Asbabun nuzul surat Luqman ayat 13-14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Berikutnya asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Dan selanjutnya adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari surat Al-Luqman ayat 13-14 antara lain. 1. Janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah SWT. 2. Untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima. 3. Senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. 4. Senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita sedari kecil. 5. Mensyukuri segala ketentuan yang diberikan Allah SWT kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan sebagai yang semestinya selalu kita syukuri. Berikutnya, pesan-pesan yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 83 antara lain. Manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepadanya. Manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. Manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi KD 3.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.